الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal surah Al-Jin ini Allah Subhanahu wa taala, atau di surah Al-Jin ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita tentang keadaan jin. Baik. Alam jin. Karena jin manusia ada dua makhluk yang Allah Subhanahu wa taala bebankan atasnya syariat. Dua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dibebankan atasnya syariat. Siapa yang taat maka untuknya kemuliaan dan kenikmatan, dan siapa yang tidak maka untuknya kebinasaan dan siksaan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagaimana manusia ada yang beriman, ada yang taat, ada yang fasik, ada juga yang kafir. Demikian pula dalam kehidupan jin. Ada yang taat, ada yang saleh, ada yang fasik, ada juga yang kafir, musyrik. Dan sama kehidupan kita dengan kehidupan mereka. Dan ada yang fasiknya, ada yang taatnya, ada yang kafirnya. Wallahu musta'an. Sehingga yang kafirnya dikatakan syaitan, dan yang mukminnya dikatakan jin mukmin. Wailah, semuanya dari kalangan jin, hatta iblis. Iblis juga dari kalangan jin. Inna iblisa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Sesungguhnya iblis itu dari kalangan jin, kemudian fasik dia, tidak taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dari unsur api, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini dari unsur tanah. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa khalaqal janna min marijin min nar." Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dari api, yang bergejolak. Sifatnya tagha, ke atas, menggelegak, membakar. Ini api. Barakallahu alaikum. Sementara manusia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kami ciptakan kalian, dan kalian akan dikembalikan ke tanah, dan dari tanah kami bangkitkan kalian kembali. Baik. Masya Allah. Adapun malaikat dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, khuliqa Adam min turab wa khuliqal jan min nar. Al-hadis. Jin tidak bisa dilihat, barakallahu fikum, dalam bentuk wujud aslinya. Adapun ketika dia menampakkan diri, itu bukan wujud asli sesungguhnya.
Karena wujud aslinya kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Sesungguhnya dia dan kelompoknya dari kalangan jin ini yarakum bisa melihat memandang kalian dari arah kalian tidak bisa melihat memandang mereka. Ketika dia merubah wujud menjadi sesuatu, maka akan nampak. Baik. Penampakan ini bermacam-macam. Kalau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penampakannya ya seperti yang dikatakan oleh Abu Hurairah. Baik, aku ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga zakat. Zakat Ramadan. Kemudian Abu Hurairah melihat kok ada seorang tua yang mengambil dari zakat itu tanpa izin, tanpa hak. Baik. Maka Abu Hurairah pun menangkapnya, memegang, bisa dipegang. Baik. Sambil mengatakan la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, engkau akan kulapor, mari menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jin ini pun mengatakan dan menyampaikan keluhan-keluhan masalah ekonominya. Wahai Abu Hurairah, aku ini sudah tua, sementara aku memiliki banyak keluarga, anak-anak. Sementara ini aku miskin. Maka aku butuh dengan makanan-makanan ini, kata Abu Hurairah, sehingga aku pun merasa kasihan dengannya. Aku pun membebaskannya, membiarkannya pergi. Pagi hari kata Rasulullah SAW, ma fa'ala asirukal barihah. Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Abu Hurairah tidak tahu kalau itu adalah jin. Abu Hurairah tidak tahu kalau itu adalah jin. Jadi kiranya cuma manusia biasa mungkin atau apa. Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, dia menyebutkan dan menyampaikan tentang keluhan kemiskinannya, maka aku pun sangat menaruh iba padanya dan aku biarkan dia pergi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia akan kembali. Betul, di malam berikutnya dia datang ulang, sebagaimana malam sebelumnya dia pun mengambil tanpa izin. Kata Abu Hurairah, betul, aku akan mengangkat engkau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, innahu sayyaud. Pagi harinya ditanya ulang oleh Rasulullah SAW, apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam, wahai Abu Hurairah? Dan demikian ya Rasulullah, dia mengeluhkan tentang kemiskinannya dan aku pun merasa kasihan dengannya dan aku bebaskan dia biar pergi. Kata Rasulullah SAW, innahu sayyaud, bahwasanya dia akan kembali lagi di malam ketiganya. Betul seperti yang dikatakan Rasulullah SAW. Di situlah Abu Hurairah mengatakan, oh sudah, tidak ada lagi ampun-ampun, sudah 3 malam tidak datang ke sini. Ini aku akan betul-betul mengangkat engkau menghadap Rasulullah SAW melaporkan urusanmu ini. Maka disitulah syaitan ini mengajarkan kepada Abu Hurairah, tapi begini saja kata jin ini, aku akan mengajarkan pada engkau kalimat yang fa'uka bihi, yang fa'uka Allah bihi, yang dengannya Allah SWT memberikan kemanfaatan untuk engkau. Kata Abu Hurairah, apa itu? Kalau engkau mendatangi tempat tidurmu untuk melakukan tidur malam, tentunya setelah wudu, engkau hendaknya membaca ayatul kursi. Karena kalau engkau membaca ayatul kursi, maka Allah SWT akan mengirim malaikat-malaikat untuk menjaga engkau sampai pagi hari. Di esokan harinya Abu Hurairah ditanya ulang, ma fa'ala asirukal barihah, apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam, wahai Abu Hurairah? Ya Rasulullah, dia mengatakan demikian dan dia menyangka bahwa dia telah mengajarkan kepada aku kebaikan yang aku bisa diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala jika aku melakukannya. Dia mengajarkan demikian ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, sadaqaka wa huwa kadub. Dia telah berlaku jujur pada engkau, ajaran itu benar. Wa huwa kadub, dan tetap dia adalah pendusta. Ini pelajaran barakallahu fikum, dan ada pelajaran yang penting juga di sini berkenaan dengan kisah ini.
bahwa menerima kebenaran itu dari siapa saja, kalau itu adalah satu kebenaran. Baik, seandainya kita barakallahu fikum bermusuhan dengan seseorang dan orang itu menceritakan dan menyampaikan kepada kita tentang kesalahan dan kekurangan kita, kita harus mengakui itu adalah satu kekurangan, itu adalah satu kesalahan. Baik, ketika dia mengajarkan ini, mengajarkan itu, kita terima sebagai satu pengajaran kebenaran. Ini namanya menerima kebenaran. Baik, beda dengan mencari kebenaran. Paham? Mencari kebenaran itu adalah menuntut ilmu, mendatangi guru. Baik, ini tidak bisa dijadikan dalil bolehnya berguru dan menimba ilmu kepada orang-orang yang menyimpang. Ini dibedakan talabul haq dan qabulul haq. Baik, talabul haq, mencari kebenaran dan menuntut kebenaran, menimba ilmu. Ini tidak sembarang orang bisa ditimba ilmunya. Kata ulama kita, inna hadal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka hendaknya kalian memastikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Karena siapa yang belajar ilmu pada seorang sufi, maka dia akan lahir menjadi sufi yang mempelajari tasawuf. Siapa yang belajar ilmu agama ini kepada seorang khariji, orang, kalau bahasa sekarang ini teroris, belajar agama ke orang-orang teroris, maka dia keluar jadi teroris. Siapa belajar agama di tangannya orang-orang Syiah, maka dia lahir sebagai orang-orang Syi'i, orang yang berpemahaman Syiah. Baik. Siapa yang belajar pada guru yang memiliki pemikiran i'tizal, maka dia lahir sebagai seorang Mu'tazili. Barakallahu fikum. Jadi dibedakan, jangan ada mengatakan, oh anak belajar ke sana, pondok sana. Tapi ya, walaupun dia melakukan kebid'ahan, tapi kan saya ngambil ilmunya saja, ilmu bahasa mungkin atau ilmu tajwid. La. Tidak diperbolehkan. Karena orang belajar bukan hanya sekedar dia menerima apa yang dia dapatkan dalam bentuk pelajaran, tapi juga dia mengambil contoh barakallahu fikum dari sang gurunya. Apa yang dilakukan oleh gurunya, itu pun yang akan dia lakukan. Jadi ingat baik-baik bahwa pembahasan talabul ilm, talabul haq beda dengan qabulul haq. Baik, qabulul haq. Hatta orang kafir mengatakan kepada kita, kalian itu salah, kalian itu begini. Kalau itu salah, kita perbaiki. Hagadah. Baik. Tapi kalau berguru, kita mau berguru, kita duduk baik-baik di hadapannya menimba ilmu, maka ini sesuatu yang tidak benar adanya. Baik. La haula wala quwwata illa billah. Oleh karena itu mencari ilmu agama di hadapan orang-orang kufar, seperti belajar agama katanya tapi di Amerika sana, dan gurunya adalah orang-orang Orientalis, gurunya adalah orang-orang pemikiran miring. Barakallahu fikum. Ya pulang ke tanah air, ya juga sama pemikirannya menyimpang. Barakallahu fikum. Maka belajarlah ilmu pada sumbernya yang benar. Barakallahu fikum. Baik. Sekali lagi, dibedakan antara talabul haq dan qabulul haq. Baik. Jadi jangan ada orang mengatakan, oh kita belajar ke sana jauh pondok pesantren itu bagus bahasanya. Tapi mereka adalah orang-orang pelaku bid'ah, bahkan pelaku kesyirikan. Tidak diperbolehkan. Baik. La haula wala quwwata illa billah. Baik, itulah kehidupan jin dan kehidupan manusia. Baik, kurang lebih sama. Baik.
Cuman ada di antara mereka yang mengganggu, ada juga yang tidak mengganggu. Jin ini ada di antaranya fasik, ada juga yang saleh. Sama seperti manusia. Ada yang mengganggu. Dan dia juga akan marah ketika terusik. Terzalimi, teraniaya, merasa teraniaya, mungkin dia akan dendam, dia akan marah, dia akan membalas. Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang kencing di lubang-lubang tanah yang tidak biasanya orang kencing di situ. Mungkin di belakang rumah atau di mana atau di kebun, kalau ada lubang-lubang yang ada di tanah ini, maka jangan kencing di situ. Karena boleh jadi itulah tempatnya atau rumahnya para jin. Jin ya tinggal di rumah, tinggal di pohon, tinggal di hutan, tinggal berbagai macam tempat yang mereka tempati. Boleh jadi di rumah kita, boleh jadi di masjid kita. Selama mereka tidak mengganggu, la ba'sa bih. Kecuali kalau sudah melakukan penampakan-penampakan yang mengerikan dan membuat takut orang, maka ini perlu diusir, perlu diruqyah, perlu ditenangkan. Barakallahu fikum. Baik. Wala haula wala quwwata illa billah. Kalau dia kuat di tempat itu dan suka mengganggu, berarti di tempat itu biasanya ada sesuatu yang menjadikan mereka betah. Baik. Biasanya di tempat itu ada sesuatu yang menjadikan mereka betah di tempat itu. Ima karena jarang ditempati oleh orang. Barakallahu fiikum. Sehingga mereka yang leluasa untuk melakukan apa saja yang mereka inginkan. Merasa mereka yang memiliki, sehingga siapa yang datang maka diganggu. Baik. Walhasil, barakallahu fiikum, jin adalah makhluk sama seperti manusia, sama seperti makhluk-makhluk yang lainnya. Di antara mereka ada yang baik, ada juga yang tidak baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan 'ajaba." Kisah ini barakallahu fikum sesungguhnya ketika para jin ini yang biasanya mereka mencuri berita langit dan tidak ada masalah. Begitu diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun terhalangi. Dan siapa yang mencoba untuk mencuri berita ulang seperti sebelumnya, maka dia akan dilempari dengan api. Maka mereka pun mengatakan, wallahi demi Allah, tidaklah terjadi ini kecuali karena sesuatu. Ayo semua menyebar, cari apa gerangan yang menjadi penyebab semua ini. Maka sekelompok jin, karena diberi memang oleh Allah Subhanahu wa taala kecepatan untuk melesat, dengan sekejap mata dia sudah bisa menyisir bumi ini. Barakallahu fikum, menyisir bumi dan mencari apa sesungguhnya yang terjadi di atas muka bumi ini. Sehingga kok kita terhalangi dari mencuri berita tidak seperti biasanya. Maka mereka yang kelompok yang mendatangi, yang pas melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau membaca Al-Qur'an. Dikatakan beliau melakukan salat subuh bersama dengan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Maka disitulah mereka terdiam dan mendengar, dan mereka pun yakin bahwa inilah yang menghalangi kita untuk melakukan apa yang menjadi kebiasaan kita, mencuri berita-berita lain. Maka mereka pun mendengar apa yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka pun masuk Islam. Barakallahu fikum. Mereka pun tunduk. Qul uhiya ilayya annahu sama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan 'ajaba. Katakan wahai Rasul, bahwa Allah telah mewahyukan kepadaku
anna jamaah, bahwa kelompok dari kalangan jin, nafarum minal jin, kelompok dari kalangan jin telah mendengar bacaan Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar dan mereka memahami. Faqalu, dan mereka pun mengatakan setelah kembalinya mereka ke tempat mereka, inna sami'na Qur'anan ajaba, sesungguhnya kami telah mendengar Quran yang sangat ajaib. Kefasihannya, ungkapan-ungkapannya, balaghahnya, tata bahasanya ajaba, satu yang bukan biasa. Bukan ucapan manusia, tapi ini adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Firman wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Baik. Ketika mereka mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun terdiam. Mereka mendengar, mereka mencermati, mereka memahami apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu mereka kembali ke kaumnya, mereka mengatakan inna sami'na Qur'anan ajaba. Quran yang penuh dengan keajaiban, suatu yang sangat menakjubkan, penuh hikmah, penuh hukum. Kabar-kabarnya adalah kebenaran. Yahdi ila rusydi fa amanna bih. Al-Quran ini mengajak kepada petunjuk, mengajak kepada kebenaran. Fa amanna bih, maka kami pun mengimaninya, membenarkannya, mengikutinya, mengamalkannya. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami pun tidak akan lagi mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Baik. Mereka dulunya musyrikin. Tabarakallahu bikum. Mereka kufar, yakni orang-orang yakni jin, ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang musyrik, ada yang munafik, ada berbagai macam. Baik. Sampai ketika ada seorang ulama meruqyah seseorang dan jinnya berbicara. Ditanya jin ini, bagaimana kehidupan kalian ini? Apakah ada mazhab sama seperti kami di kalangan manusia ini? Ternyata mereka juga bermazhab-mazhab. Barakallahu fikum. Memiliki pemikiran-pemikiran yang muslimnya juga ada Syiahnya, ada Mu'tazilahnya, ada Qadarinya. Ada berbagai macam pemahaman-pemahaman yang menyimpang juga dalam kehidupan jin ini. Kemudian ditanya, siapa yang paling jelek di antara kalian? Mereka mengatakan bahwa yang paling jelek, paling tidak bagus di antara kepada orang Syiah Rafidhahnya. Baik. La haula illa billah. Karena orang Syiah Rafidhah mengumpulkan sekian banyak kejelekan-kejelekan, sekian banyak kekufuran dan penyimpangan. Syiah Rafidhah. Baik. Yahdi ila rusydi, Al-Quran yang kami dengar ini mengajak kepada kebaikan, kebenaran, petunjuk. Fa'aman nabi, dan kami pun mengikutinya, mengamalkannya. Walan nusyrika bi rabbina ahad, dan kami tidak akan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan satu apapun. Baik. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina, dan sungguhnya maha tinggi Allah Subhanahu wa taala, agung mulia Rabb kami. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mattakhadha sahibatan, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengadakan untuknya sahibah, istri. Tidak ada istrinya. Barakallahu fikum. Wala walada, dan juga tidak memiliki anak. Baik. Ini karena kekayaan mutlak, ginal mutlak, samadiyah. Allah tidak butuh dengan hamba-hambanya. Allah tidak butuh dengan sesuatu. Baik. Ginal mutlak.
orang barakallahu fikum butuh istri untuk kelangsungan keturunannya, barakallahu fikum, untuk menyalurkan hasratnya. Dan inilah yang Allah tetapkan pada manusia agar supaya melalui ini mereka bisa berketurunan. Allah menetapkan syahwat padanya sehingga dengannya mereka bisa beranak pinak, berketurunan. Baik. Allahul musta'an. Wala walada, dan juga tidak memiliki anak. Baik. Orang karena lemah butuh anak, butuh pembantu, butuh penyokong. Barakallahu fikum. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan itu semuanya. Baik. Wa annahu kana yaqulu sabihuna 'ala Allahi syatata. Dan sesungguhnya ada di antara kami yang bodoh, safih, jin-jin bodoh. Ada yang mengatakan iblis. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Ada di antara kami yang bodoh mengatakan tentang Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan-perkataan jauh dari kebenaran. Baik. Yang menganggap Allah Subhanahu wa taala memiliki istri, menganggap Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Baik. Allahu musta'an. Sama seperti dari kalangan manusia ada juga yang mengatakan demikian. Bahwa Allah memiliki istri, Allah memiliki anak. Wa anna dhanna an lan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba. Wa anna dhanna, dan sebelumnya kami menyangka bahwa tidak akan ada yang mengatakan dari kalangan jin dan manusia tentang Allah Subhanahu wa taala kedustaan. Baik. Kami dulunya menyangka bahwa tidak ada yang mengatakan demikian, ternyata ada. Ada dari kalangan jin yang mengatakan Allah memiliki anak, Allah memiliki istri. Demikian juga dari kalangan manusia. Ada yang mengatakan bahwa Allah memiliki istri, memiliki anak. Masya Allah. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan dulunya ada manusia atau sekelompok dari kalangan manusia, ya'uduna birijalin minal jinni. Mereka minta perlindungan kepada penguasa-penguasa jin. Baik. Ketika mereka turun di suatu lembah atau masuk suatu wilayah, mereka minta perlindungan kepada penguasa wilayah itu dari kalangan jin, dari kejelekan dan kebodohan orang-orangnya atau pengikut-pengikutnya. Fazaduhum rahaqa, maka jin pun semakin pongah, semakin angkuh dengan adanya manusia-manusia yang minta perlindungan kepada mereka. Baik. Dan akhirnya manusia pun semakin takut, semakin khawatir dan semakin tunduk kepada jin. Dan termasuk kesyirikan. Ini termasuk barakallahu fikum syirkun akbar, minta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di zaman sekarang ini dibesar-besarkan. Tapi untuk para pendaki gunung, barakallahu fikum, biasanya di wilayah-wilayah gunung yang biasa didaki oleh orang sudah ada sekarang kuncennya, juru kuncinya, atau tokoh masyarakat yang ada di kaki gunung itu, dukun-dukunnya atau apalah namanya, menakut-nakuti orang sambil mengatakan, oh kalian kalau naik di sini hati-hati, di atas ini ada penghuninya. Banyak orang meninggal dunia karena kesasar, kelaparan, kedinginan. Awalnya jalan biasa-biasa saja, kemudian terbuka jalan lain tidak seperti biasanya, lebih bagus. Kemudian dia mengikuti jalan itu. Ternyata dia jatuh ke jurang. Dia ternyata nyasar. Dia ternyata. Walhasil,
Untuk kalian selamat dari semuanya, hari kalian harus menyembelih beberapa ekor ayam. Baik. Demikian dan demikian sebelum kalian naik gunung. Kalau tidak, kalian akan kesasar, kalian akan mati, kalian akan sengsara, kalian dan kalian ditakut-takuti supaya mereka melakukan kesyirikan. Ini sama. Minta perlindungan kepada golongan jin. Walhasil para pendaki pun sebelum naik gunung mereka melakukan ritual-ritual syirkiyah. Ritual kesyirikan sebelum mereka mendaki gunung. Oh, ini kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu terus bagaimana kalau memang kenyataannya ada penunggunya? Ya kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, penguasa semesta alam ini. Barakallahu fiikum. Penguasa semesta alam ini. Dan kita minta perlindungan kepada Allah SWT dari kejelekan siapapun dan apapun. Baik. Begitu Anda turun karena mungkin Anda memiliki kebutuhan di atas gunung ini misalnya. Baik. Ditugaskan oleh pemerintah untuk mencari tahu kondisi keadaan alam di gunung ini. Baik. Sebagai peneliti, sebagai apa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq." A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku minta perlindungan kepada kalimatillah yang sempurna dari kejelekan seluruh apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Baik. Apakah itu jin, apakah itu hewan, apakah itu segala sesuatu yang memungkinkan untuk mendatangkan mara bahaya. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari mara bahayanya mereka-mereka ini. Insyaallah kalau kita baca ini ucapan, ini doa ketika kita turun suatu tempat atau masuk suatu wilayah, maka insyaallah kita tidak akan mudarati dengan suatu apapun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yadurruhu syai'un fi dzalikal makan hatta yartahil." Tidak akan dimudarati dia oleh sesuatu di tempat itu sampai dia meninggalkannya. Baik. Kalau kita masuk ke suatu daerah, suatu wilayah, turun ke suatu tempat, maka doa ini sebelum turun dari kendaraan. Baik. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Barakallahu fiikum. Bukan minta perlindungan kepada jin, bukan minta perlindungan kepada siapa-siapa, tapi minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini barakallahu fiikum di pelajaran di awal surah Al-Jin ini, pengenalan kita tentang kehidupan jin. Barakallahu fiikum, bahwa di antara mereka ada yang beriman, ada juga yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang baik, ada juga yang tidak baik dari kalangan mereka. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.